Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jangan pernah Anda menjadi orang yang menyebabkan para pendosa kemudian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini saya tujukan kepada diri saya dan juga sahabat-sahabat semua yang mungkin hari ini sedang menikmati nikmatnya berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin hari-hari ini sedang menikmati betapa bahagianya bertaubat kepada Allah, betapa bahagianya berusaha untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Seringkali dalam situasi dan keadaan seperti itu kita tidak sadar atau bahkan kita secara sadar merendahkan, meremehkan saudara-saudara kita yang lain yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika kita melakukan itu, kita sesungguhnya sedang tertimpa satu penyakit yang paling menakutkan, yang paling ditakuti oleh orang-orang soleh terdahulu, yaitu penyakit al-ghurur, tertipu dengan kesolehan kita sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa dahulu di zaman sebelum kalian ada seorang pria yang telah melakukan satu kejahatan yang luar biasa karena dia telah membunuh 99 orang. Maka sang hamba, si pembunuh 99 jiwa ini, kemudian berpikir untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertanya kepada orang-orang yang di sekitarnya, mencari tahu tentang manusia yang paling alim, manusia yang paling mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka kepada si pembunuh 99 orang itu pun ditunjukkanlah seorang pendeta. Diarahkanlah dia untuk mendatangi seorang pendeta, dan kisah ini adalah kisah yang terjadi di era Bani Israel. Maka pembunuh 99 jiwa itu pun datang menemui sang pendeta itu. Kepada pendeta itu, kepada rahib itu, dia pun menyampaikan keluh kesahnya. Dia mengatakan bahwa dia telah membunuh 99 orang dalam hidupnya. Apakah dengan dosa sebesar itu dia masih punya kesempatan untuk bertaubat? Tetapi sayang sekali, ternyata rahib pendeta yang dia temui ini ternyata bukanlah seorang pendeta yang bijaksana, bukanlah seorang rahib yang bijaksana. Dia adalah rahib yang pemikirannya diliputi dengan keangkuhan melihat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berlumur dosa yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terfokus kepada dosa yang dilakukan sang pembunuh ini. Dia terfokus kepada betapa besarnya dosa yang dilakukan oleh sang pembunuh ini, dan dia lupa bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada dosa yang dilakukan oleh sang pembunuh ini. Maka si rahib ini mengatakan, tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat untukmu. Seakan-akan dia mengatakan, oh, dosamu terlalu besar. Engkau telah membunuh 99 orang, mana mungkin ada kesempatan taubat untukmu. Maka sang pembunuh ini pun
menjadi gelap mata dan diliputi dengan rasa kecewa, sehingga kemudian dia menggenapkan jumlah orang yang dia bunuh menjadi 100 orang dengan cara membunuh sang rahib atau sang pendeta itu. Tetapi ternyata keinginannya untuk bertaubat, semangatnya untuk bertaubat terlalu kuat menguasai dirinya. Hasratnya untuk membersihkan dosa-dosanya, hasratnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terlalu kuat untuk menghalangi dia berhenti bertaubat kepada Allah. Maka dia pun kembali mencari tahu, dia pun kembali bertanya tentang adakah seorang alim lain, seorang ulama lain yang bisa dia temui untuk menyampaikan keluh kesahnya itu, menyampaikan masalahnya itu. Maka kali itu dia ditunjukkan lagi kepada seorang alim, kepada seorang ulama. Maka dia pun mendatangi sang alim itu, lalu kemudian kepada sang alim itu dia menyampaikan kembali kegelisahannya bahwa dia telah membunuh genap 100 orang, bahkan 1 orang diantaranya adalah seorang pendeta yang terakhir dia temui. Maka dia katakan, apakah ini dengan semua dosa yang begini besar ini, fahal lahu min taubah? Apakah masih terbuka pintu taubat, kesempatan taubat untuk dosa ini? Dan ternyata kali ini Allah SWT mengaruniakan kepadanya, menghadirkan kepadanya seorang alim yang melihat betapa luasnya ampunan Allah SWT, betapa besarnya ampunan Allah SWT. Maka dia tidak lagi melihat kepada betapa besarnya dosa yang dilakukan oleh sang pembunuh 100 jiwa ini. Sang alim ini lebih fokus kepada Allah SWT yang maha besar. Maka sang alim ini mengatakan, na'am, ya, masih ada kesempatan untuk bertaubat untukmu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya, siapakah yang bisa menghalangi sang pembunuh ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat-sahabat sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Siapapun yang dalam pandangan kita tampak sebagai orang yang banyak melakukan dosa, mungkin itu adalah sahabat kita, mungkin itu adalah keluarga kita, mungkin itu adalah orang tua kita, mungkin itu adalah bahkan pasangan hidup kita, mungkin itu bahkan adalah anak-anak kita. Ketika mereka melakukan kesalahan yang menurut kita itu adalah kesalahan yang sangat fatal, ketika mereka melakukan dosa yang menurut kita itu adalah dosa yang sangat-sangat besar, maka jangan pernah berpikir bahwa mereka tidak punya lagi kesempatan untuk bertaubat. Jangan pernah berpikir bahwa mereka tidak lagi pernah punya kesempatan untuk memperbaiki catatan kehidupannya. Jangan pernah berpikir bahwa kesempatanmu sudah selesai, kesempatanmu sudah habis untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah, teladanilah sang alim ini, sang alim yang ditemui oleh sang pembunuh 100 jiwa ini, yang kemudian mengatakan bahwa siapakah gerangan yang bisa menghalangi Anda dari pintu taubat Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa? Siapa yang berani menghalangi Anda untuk mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu wa taala? Maka sang alim ini pun dengan sangat bijaksana
mengatakan kepada sang pembunuh ini, intaliq ila ardi kadza wa kadza, pergilah ke negeri ini, pergilah ke kampung ini dan ini. Dia jelaskan satu tempat. Kenapa? Karena di kampung itu ada hamba-hamba Allah, ada manusia-manusia yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Ditunjukkan kepadanya satu tempat, satu kampung yang kondusif bagi dia untuk memperbaiki diri, di mana dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardu su'. Dan jangan pernah kembali lagi ke kampungmu, kata sang alim ini. Jangan pernah kembali lagi ke kampungmu. Kenapa? Karena kampungmu itu adalah kampung yang buruk. Kampung yang hanya menyebabkan kita atau menyebabkan dia termotivasi, terdorong untuk melakukan maksiat dan melakukan dosa lagi. Maka berangkatlah sang pembunuh 100 jiwa ini yang telah bertaubat kepada Allah ini, berangkatlah dengan hati yang dipenuhi dengan optimisme, hati yang dipenuhi dengan harapan. Berangkatlah dia mengikuti nasihat dari sang alim ini menuju kampung yang telah disebutkan. Tetapi di pertengahan jalan ternyata kematian lebih dahulu mendatanginya. Kematian lebih dahulu mendatanginya dan kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan dunia ini di saat perjalanannya menuju kampung taubat itu, kampung pertaubatannya itu masih dalam posisi setengah perjalanan. Maka di dalam hadis itu, di dalam kisah Nabi SAW itu disebutkan, fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka berselisihlah malaikat rahmat dengan malaikat azab terhadap orang ini, terhadap si hamba ini, si pembunuh 100 orang ini. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Ke tempat mana dia seharusnya ditempatkan? Maka malaikat rahmat mengatakan bahwa dia datang bertaubat menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Tetapi dia belum lagi melakukan satu kebaikan pun. Dia belum lagi melakukan kebaikan, satu kebaikan pun. Maka dia selayaknya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah perselisihan itu kemudian turunlah sesosok malaikat dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia, lalu kemudian malaikat berwujud manusia ini meletakkan sang hamba ini di antara kedua malaikat itu, di antara mereka berdiri di antara hamba ini. Lalu kemudian malaikat dalam wujud manusia ini mengatakan, qisu ma bainal ardain. Silakan kalian ukur jarak antara dua kampung ini. Sekarang dia berada di posisi pertengahan, si hamba ini berada di posisi pertengahan. Sekarang silahkan kalian ukur jarak antara dua kampung itu. Maka pada jarak mana yang dia terdekat dengan hamba ini, maka pada jarak itulah
dia divonis apakah dia mendapatkan rahmat atau dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia lebih dekat kepada kampung yang akan dia datangi, kampung orang-orang soleh itu, maka dia selayaknya mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia ternyata masih lebih dekat dengan kampungnya yang menjadi tempat dia melakukan dosa dan maksiat itu, maka dia selayaknya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan faqasuhu wajaduhu adna ilal ardil lati arad. Maka mereka pun mengukur jarak antara kedua kampung itu, dan hasil pengukuran itu kemudian menunjukkan bahwa ternyata si hamba, si pembunuh 99 orang ini telah jauh lebih dekat kepada kampung orang-orang soleh yang ditujunya. Maka malaikat rahmat pun mengambil sang hamba ini. Malaikat rahmat pun mengambil sang hamba ini sebagai hamba yang layak untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian masyayikh, sebagian ulama pernah menjelaskan bahwa dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sebenarnya fakta yang sesungguhnya sang hamba ini masih lebih dekat pada kampung asalnya, kampung para pelaku dosa dan maksiat. Tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengubah letak dan posisi geografis kedua kampung itu, membalikkan posisi dan letak geografis kedua kampung itu, sehingga kemudian yang terjadi adalah bahwa si hamba ini kemudian menjadi lebih dekat dengan kampung orang-orang soleh yang sedang ditujunya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi apapun itu, pelajaran terpenting dari kisah pembunuh 100 orang ini adalah yang pertama, bahwa jangan pernah menjadi seorang hakim yang menghakimi seorang hamba Allah yang ingin bertaubat kepada Allah. Jangan pernah menganggap diri sebagai orang yang layak dan pantas untuk menghakimi orang lain. Boleh jadi sang hamba yang kita hakimi itu jauh lebih baik daripada kita, jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersikap bijaksanalah terhadap saudara-saudara kita yang masih melakukan dosa, tapi ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, kisah ini juga menunjukkan pada kita bahwa ketika keinginan kita untuk bertaubat kepada Allah, itu adalah keinginan yang tulus, keinginan yang sungguh-sungguh, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan jalan itu. Allah SWT akan memudahkan jalan itu untuk kita dengan cara yang selalu di luar perhitungan kita manusia. Semoga kita selalu menjadi jalan bagi hamba-hamba Allah SWT yang lain untuk mengenal kebaikan. Semoga kita selalu menjadi jalan, menjadi sebab hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya kemudian bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.